Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas B PG PAUD 2019 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan anak hiperaktif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Ihya Ulumuddiniyah, NIM 1905126045 sebagai moderator. Adapun penyaji dalam kelompok saya, penyaji pertama Melda dengan NIM 1905126042. Kemudian penyaji yang kedua Ovi Imelda Putri dengan NIM 1905126043. Baiklah, kepada penyaji pertama saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan dengan penyaji kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, saya Melda akan menjelaskan pengertian anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas yang akan membawa dampak untuk timbulnya masalah fisikis dan masalah sosial. Menurut Tanje dan Hockenberry mengatakan bahwa hiperaktif didefinisikan sebagai anak yang memiliki defisiensi dalam perhatian, tidak dapat menerima impuls dengan baik, suka melakukan gerakan-gerakan tidak terkontrol, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan perkembangan. Penyebab hiperaktif antara lain faktor genetik anak. Kedua itu perkembangan otak yang lambat saat kehamilan. Yang ketiga, tingkat kecerdasan atau IQ. Terus yang keempat, faktor neurogenik. Terus yang kelima, faktor toksik, faktor genetik serta faktor psikososial dan lingkungan. Anak hiperaktif adalah mereka yang sulit berkonsentrasi dan hiperkinetik serta mengalami gangguan pada saraf. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiperaktif adalah karakteristik atau pola tingkah laku pada seseorang anak yang menunjukkan sikap atau tingkah laku yang menunjukkan fisik, seperti gerakan yang berlebihan dan terlalu aktif, sulit untuk dikendalikan, tidak dapat duduk tenang, serta keadaan psikologis seperti emosi yang meledak-ledak, mudah putus asa dan kecil hati, serta hubungan sosial seperti tidak memiliki teman, berkelahi atau berantem dengan temannya, ingin menjadi pemimpin di antara teman-teman kan oleh berbagai faktor. Baik, jenis-jenis anak hiperaktif. Jadi 4 jenis, yaitu berdasarkan perilaku penyebab serta berdasarkan berat ringannya penyimpangan perilaku. Cenderungan kurangnya perhatian ini ditandai dengan ciri seperti kesulitan dalam melakukan aktivitas, kesulitan dalam melakukan konsentrasi, minimnya keterampilan organisasial, kesulitan bertahan dalam satu aktivitas, sering tidak mendengarkan instruksi atau lawan bicara, serta sering kehilangan barang yang dibutuhkan untuk tugas. Sedangkan hiperaktif dengan jenis hiperaktif dan impulsif adalah jenis hiperaktif adanya tindakan yang dilakukan oleh seorang anak tanpa berpikir resiko yang akan maupun pendapat orang lain mengenai tingkah laku dan tindakan yang dilakukannya. Baik, faktor-faktor penyebab anak hiperaktif. Yang pertama itu
faktor psikologis. Yang dimaksud di sini adalah dipengaruhi karena anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena terlalu sibuk, sehingga perilaku hiperaktif tampil dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan, terutama orang tua. Terus yang kedua itu faktor berlebih, juga disamakan dengan memperlakukan anak terlalu berlebihan. Anak yang terlalu manja itu sering terpenuhi kebutuhannya, sehingga ia akan mudah memperdaya orang tuanya untuk memperoleh apa yang Terus yang ketiga itu faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Yang dimaksud di sini adalah anak yang kurang disiplin dan pengawasan ini akan membuat perilakunya cenderung sesuka hati dan kurang dapat dibatasi. Yang keempat itu faktor psikologis. Dapat diuraikan bahwa hampir semua aliran psikologis membicarakan hal ini. Teori psikoanalisa berasumsi bahwa hiperaktif disebabkan oleh kurangnya stimulasi, sehingga perilaku hiperaktif merupakan usaha anak untuk mengoptimalkan stimulasi syaraf mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Imelda Putri, NIM 1905126043. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan Melda, yaitu dampak anak yang hiperaktif. Hambatan yang berasal dari siswa, diantaranya siswa yang berperilaku kurang baik pada saat proses belajar mengajar. Perilaku siswa tersebut diantaranya adalah berlari-lari atau mondar-mandir pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Siswa tidak dapat duduk dengan tenang. Siswa berbicara pada saat yang tidak tepat di dalam kelas. Keadaan siswa yang mudah marah dan berperilaku destruktif yang dapat merusak barang milik temannya dan lain sebagainya. Perilaku yang demikian merupakan hiperaktif. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang hiperaktif. Yang pertama, sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki ketika duduk atau sering mengeliat. Kedua, sering meninggalkan tempat duduknya, padahal seharusnya ia duduk manis. Yang ketiga, sering berlari-lari atau memanjat secara berlebihan pada keadaan yang tidak selayaknya. Yang keempat, sering tidak mampu melakukan atau mengikuti kegiatan dengan tenang. Yang kelima, selalu bergerak seolah-olah tubuhnya didorong oleh mesin dan juga tenaganya tidak pernah habis. Keenam, sering terlalu banyak bicara. Ketujuh, sering sulit menunggu giliran. Masalah yang dihadapi oleh anak hiperaktif. Problem di rumah yang dialami siswa yang berperilaku hiperaktif biasanya ia lebih mudah cemas dan kecil hati. Hal ini berkaitan dengan rendahnya toleransi terhadap frustasi, sehingga bila mengalami kekecewaan, ia akan mudah emosional. Selain itu, siswa yang berperilaku hiperaktif cenderung keras kepala dan mudah marah bila keinginannya tidak segera dipenuhi. Hambatan tersebut akan membawa siswa hiperaktif menjadi kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Problem di sekolah, hal ini ditunjukkan dengan ciri yang dialami oleh anak tidak mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Konsentrasi yang mudah terganggu, rentang perhatian yang pendek membuat siswa ingin cepat selesai bila mengerjakan tugas-tugas sekolah.
serta kecenderungan berbicara pada situasi yang tidak tepat sehingga akan mengganggu siswa tersebut dan teman yang diajak berbicara. Hal demikian membuat guru akan menyangka bahwa siswa tersebut tidak memperhatikan. Selanjutnya, cara mengatasi anak yang hiperaktif. Yang pertama, jauhkan dari hal yang mengganggu konsentrasi. Yang kedua, jadwalkan olahraga. Yang ketiga, buat jadwal yang struktur. Keempat, membuat peraturan yang jelas dan konsisten. Kelima, bermain di luar rumah. Keenam, redam amarah dan kesal. Ketujuh, memberi makanan yang bergizi. Orang tua disarankan untuk tetap tenang dan sabar. Hindari membentak anak dan memberikan hukuman fisik pada anak. Jika membentak atau memberi hukuman fisik padanya, hal ini justru akan membuat kemarahan anak semakin tidak terkendali. Untuk membuat dirinya lebih rileks, coba ambil napas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan selama beberapa kali sampai merasa tenang. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk layanan pada anak hiperaktif. Bentuk layanan pada anak hiperaktif yaitu layanan konseling individual. Layanan konseling individual yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu dengan tujuan berkembangnya potensi individu, mampu mengatasi masalah sendiri dan dapat menyesuaikan diri secara positif. Tujuan utama konseling adalah untuk memudahkan perkembangan individu. Salah satu teknik konseling individu adalah permainan sosial. Menurut anak-anak, bermain adalah dunia mereka, dan bermain merupakan kegiatan yang dapat mengungkapkan suatu bahasa yang paling universal bagi anak, sehingga melalui bermain, anak dapat mengekspresikan apapun yang diinginkannya. Kegiatan bermain dapat dijadikan sebagai salah satu teknik konseling individu. Ada beberapa jenis permainan untuk anak hiperaktif, yaitu imajinatif, teka-teki atau puzzle, dan sosial. Dasar permainan sosial adalah interaksi antara dua orang atau lebih. Permainan sosial merupakan hal yang paling penting bagi perkembangan anak pada umumnya, atau anak dengan berkebutuhan khusus, contohnya seperti anak hiperaktif ini. Nah, selanjutnya contoh gambar anak yang hiperaktif. Pada gambar pertama ini perilaku anak hiperaktif saat di dalam kelas. Teman-teman bisa melihat ya di PPT yang sudah kami munculkan ini pada video ini. Kemudian gambar yang kedua, kegiatan belajar anak hiperaktif saat dalam kelas. Bisa teman-teman lihat, anak hiperaktif suka mengganggu temannya, seperti yang sudah dijelaskan kami pada materi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, gambar yang ketiga, kegiatan guru membimbing anak hiperaktif belajar. Bisa teman-teman lihat juga fotonya atau gambarnya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, atau bisa juga disebut dengan Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Kondisi ini juga disebut sebagai gangguan hiperkinetik. Dahulu kondisi ini sering disebut Minimal Brain Dysfunction Syndrome. Terhadap kondisi siswa yang demikian, biasanya guru sangat susah mengatur dan mendidiknya. Di samping karena keadaan dirinya yang sangat sulit untuk tenang,
juga karena anak hiperaktif sering mengganggu orang lain, suka memotong pembicaraan guru atau teman, dan mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu yang diajarkan guru kepadanya. Nah, bimbingan dan konseling inilah yang menjadi sarana mengatasi anak hiperaktif, baik bimbingan konseling yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Selain itu, perlu ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dalam menangani anak yang hiperaktif. Kerjasama yang baik antara semua pihak dalam menangani anak hiperaktif akan sangat membantu dalam perbaikannya ke depan demi masa depan anak tersebut. Baiklah, itulah tadi penyampaian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.